Ya, Gesit sendiri memang sudah dilengkapi dengan smart dashboard, di mana banyak pertanyaan dari teman-teman pengguna, Pak kalau mati di jalan seperti apa? Sedangkan di sini kita sudah lengkapi dengan range. Contohnya di sini baterai motor ini 84%, jarak tempuh yang sisa adalah 42 km. Dan ini yang membuat customer secure, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi. Dan yang kedua adalah smart dashboard ini sudah terkoneksi dengan aplikasi di handphone. Dan kita dari handphone tadi dengan Gesit mobile application sudah bisa melihat kondisi motor apabila ada problem atau ada gangguan, dan juga log atau sejarah penggunaan motor tadi, seperti speednya berapa, top speednya berapa, penggunaan baterainya bagaimana, dan lain-lainnya sudah ada di aplikasi. Dan terus kita kembangkan untuk memberikan satu experience berkendara yang sangat memuaskan bagi customer kita. Dan yang kedua adalah yang menarik dari Gesit adalah kita menggunakan portable baterai. Nah, portable baterai ini yang memudahkan, karena kita tahu bahwa untuk motor listrik pasti butuh pengecasan. Kita bisa charge langsung ke bodi. Di sini sudah ada komponen untuk pengecasan langsung yang charger, atau menggunakan portable baterai. Jadi cukup dengan mematikan baterai, mencabut baterai tadi, dan itu diangkat dengan cukup mudah. Nah, ini yang ini kita bisa jinjing, kita bisa bawa ke di dalam rumah, kalau kos-kosan, apartemen, sekolah atau kantor, itu dengan mudah. Jadi tidak perlu bawa motornya tuh narik kabel panjang-panjang gitu. Nah, dan hal apa lagi yang mungkin menarik dari Gesit adalah kita menggunakan mid drive BLDC. Artinya motor tadi terletak di bodi, bukannya di ban atau di wheel drive. Biasanya motor listrik saat ini banyak yang menempatkan dinamonya di ban. Dan dengan kelebihan dengan mid drive tadi adalah motor tadi terlindungi, dinamo tadi terlindungi dengan shock breaker belakang yang sudah dan monoshock dan shock breaker depan, sehingga kita tahu bahwa jalanan di Indonesia luar biasa, bermacam-macam, apalagi kalau lagi curah hujan tinggi, sehingga motor tadi terlindungi dan secara durability bisa bertahan dengan cukup lama. Dan yang kedua, motor tadi juga kita sematkan motor dengan tenaga puncak 5000 watt, sehingga menghasilkan torsi yang cukup tinggi dan juga daya yang cukup besar, sehingga kita tahu kalau teman-teman kita di Indonesia itu kalau mengendaраkan motor tidak hanya harus berdua. Kadang berdua bawa anak atau bawa aqua galon dan gas dan lain-lain. Dan ini tidak kita bisa pungkiri. Hal inilah yang, dan juga kontur tanah Indonesia yang banyak tanjakan dan lain-lain, untuk menyematkan motor berdaya besar udah tidak ada pilihan lagi selain kita gunakan motor berdaya besar. Dan yang terakhir adalah kita sudah menggunakan double disc brake untuk menjaga keamanan, dimana dengan torsi tinggi, speed yang kita bahas itu 70 km per jam, double disc brake membuat jaminan suatu kenyamanan berkendara dan safety untuk motor listrik Gesit. Demikian. Bagaimana kalau di tengah kondisi banjir, Pak? Kita tahu kan jalanan Jakarta gampang sekali banjir dan genangan. Mungkin benar sekali Mbak pertanyaan ini. Kalau kita berbicara mengenai banjir, Indonesia adalah negara tropis. Jadi banjir itu merupakan hal yang biasa di seluruh kota di Indonesia. Kita sudah membuat baterai dengan IP67, di mana dengan cipratan dan beberapa hal lainnya cukup aman untuk kelistrikan. Karena memang banyak pertanyaan ke kami, apakah listrik motor ini kalau dipakai di hujan-hujan kesetrum? Nah itu dengan IP67, dan kedua kita sudah uji untuk banjir sampai kedalaman 70 cm masih aman. 70 cm masih aman. Dan pada dasarnya karena konsep motor listrik ini berlistrik DC, dan juga dengan wire harness yang sudah cukup aman, sehingga kalau masalah strum dan lain-lain insya Allah nggak terjadi. Apalagi untuk baterai sendiri kita udah menggunakan smart baterai. Nah ini yang juga perlu sekali diketahui. Bedanya motor listrik dengan motor yang lain, dengan motor listrik yang lain adalah baterainya sudah smart baterai, di mana kita sudah menggunakan BMS. Nah BMS itulah yang akan menjaga baterai. Nah baterai tadi pertama adalah kita bisa cas kapan saja. Jadi nggak terlalu habis, karena mereka udah mengatur pengisian dari baterainya sendiri.
Yang kedua adalah, jadi kalau sudah penuh dia otomatis cut off. Yang kedua, sudah ada komunikasi dengan motor dengan sistem CAN bus. Sehingga kalau motor dalam keadaan mati, biar gimana pun juga listriknya nggak akan keluar. Kecuali komunikasi sudah terjadi antara motor dengan baterai, bahwa mengizinkan energi tadi keluar, baru listriknya akan keluar. Demikian. Lama pengecasannya berapa, Pak? Pengecasan motor listrik gesit ini ada dua. Jadi kita lengkapi dengan dua pilihan. Yaitu kalau Mbak membeli, di mana pertama adalah dengan fast charging, cukup 3-4 jam, dengan daya listrik yang diperlukan 450 watt, layaknya setrikaan. Saya suka bercanda, kalau bisa pakai setrikaan cukuplah buat listrik gesit. Malah kalau normal charging cuma 250 watt, dengan lama 5-6 jaman. Dan tidak perlu menunggu habis. Kapan saja mau dicas, langsung dicas. Oke. Demikian. Untuk maintenance perawatannya gimana, Pak? Nah, ini untuk dicuci kayak biasa kah? Terus kalau motor biasa kan ada ganti oli segala macam. Kalau ini apa? Kalau secara umum penggunaan untuk pencucian bisa dicuci seperti biasa, ya, nggak ada masalah. Mungkin palingan yang saya rasa sih motor biasa juga sama ya, nggak perlu cuci steam. Dan yang kedua, untuk perawatan ya sama seperti motor pada umumnya, ban, disc brake, itu brake pad wajar. Ya mungkin yang agak unik sedikit, kita pakai belt, bukan rantai, sehingga memang biar gimana pun juga belt ada umurnya, sehingga dalam kurun waktu tertentu kita bisa ganti belt dengan belt yang baru. Dan beltnya tidak terlalu mahal dan bisa didapat di seluruh dealer gesit, bahkan secara online pun bisa. Dan pemasangannya bisa dibantu oleh teknisi gesit dengan waktu yang tidak terlalu lama. Seperti itu, demikian. Jadi belt ini juga tetap ada masa harus digantinya. Ya sama seperti motor biasa, motor pada umumnya, karena apapun yang dalam bentuk belt, bahkan juga hal-hal yang wear and tear pasti ada. Di sini cuma hanya belt yang mungkin nggak dimiliki, atau mungkin juga ada di motor-motor lain. Kalau motor besar seperti Harley Davidson, mereka sudah menggunakan belt, atau bahkan Yamaha T-Max yang baru semua ada dengan belt. Pak, bocoran sedikit dong Pak soal yang generasi kedua itu. Akan generasi ada kedua. Generasi berikutnya kah dari gesit? Generasi-generasi. Jadi memang kami memiliki research and development di perusahaan kami, dan R&D di perusahaan kami ini terus mengembangkan, dan kami masuk mengambil bagaimana kebutuhan orang Indonesia untuk mengembangkan kebutuhan Indonesia, bagaimana dan selera dan kebutuhannya seperti apa. Itu ke arah sana lah kita akan mengembangkan produk-produk berikutnya. Soal harga Pak, menyinggung soal harga. Ya. Satu unit ini dijual berapa? Untuk 2021 untuk Jakarta per 1 Juni ini 28,7 juta rupiah. 28,7 juta rupiah. Ya. Dan harga ini mungkin terkesan agak sedikit tinggi dari motor-motor biasa, Matic biasa ya. Tapi seiring dengan penggunaan, bagaimana kehematannya dia, nggak perlu isi bensin banyak-banyak, bahkan listriknya pasang cukup di rumah, cukup Rp2.000 untuk penuh, dan juga tidak ada perawatan rutin. Bahkan untuk perpanjangan STNK-nya pun sangat kecil nilainya. Dari subsidi, bukan dari, artinya pemerintah sudah memberikan subsidi fiskal berupa perpanjangan STNK yang atau nilai PBNKB yang sangat rendah untuk kendaraan listrik. Ini pun yang membuat dalam kurun waktu tertentu penghematan yang bisa dilakukan cukup besar. Karena ada subsidi itu tadi ya. Iya.